لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syahada mukhlisin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keluarga yang utuh adalah salah satu dambaan bagi setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh diperlukan adanya cara membina kehidupan dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Menikah adalah salah satu tindakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah orang menikah harus bisa menjaga pernikahannya dengan baik agar mendapatkan kehidupan rumah tangga yang tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Menikah dalam Islam telah memiliki petunjuknya sendiri dalam Al-Quran dan hadis. Petunjuknya itu persiapan pernikahan, menikah sebelum pacaran, dan yang terakhir mengatur kehidupan berumah tangga. Lalu, bagaimana cara kita membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah? Yang pertama ialah memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Untuk bisa memastikan kita membangun keluarga yang sakinah, maka kita perlu mencari tahu kriteria pasangan yang akan kita pilih. Tanpa adanya pemilihan pasangan yang cermat, maka akan sulit untuk membangun kondisi keluarga yang sakinah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Kemudian yang selanjutnya memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Syarat utama lainnya dalam berumah tangga ialah mawaddah, yang artinya cinta yang menggebu, dan rahmah, ialah siap berkorban kepada yang dikasihi dengan rasa kasih dan sayang yang lembut. Yang ketiga ialah memelihara sifat pengertian dan menghargai. Tumbuhkanlah rasa kasih dan sayang kepada keduanya. Dari kedua pihak ini, suami dan istri harus menghilangkan sifat-sifat egois, menghilangkan sifat-sifat sombong, agar keduanya bisa mengerti dan saling memahami satu sama lain. Kemudian yang keempat, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yakinlah bahwa ujian dan masalah yang Allah berikan dalam rumah tangga ialah agar kita menjadi kuat dan beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat dari Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Perlunya kebiasaan mengintrospeksi diri dan mencari cara bagaimana merubah sifat untuk menjadi diri lebih baik lagi, agar kekurangan di antara suami istri bisa diterima satu sama lain dan tidak akan menjadi masalah di dalam sebuah pernikahan. Dan yang terakhir, memelihara kepercayaan terhadap pasangan.
Suami dan istri tidak akan bisa rukun jika terus menanamkan sifat curiga kepada satu sama lain. Maka dari itu perlu kita menanamkan sifat kepercayaan kepada pasangan kita. Dan pada intinya, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ialah sangat penting dalam membangun kehidupan berumah tangga dan pernikahan. Dan tidak lupa pula dalam membina keluarga, kita dilandasi dengan nilai-nilai agama. Jadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan tuntutan dalam kehidupan berumah tangga, agar kita dapat menjalankan kehidupan dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan insya Allah akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, perlu kita ketahui hadirin, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, kadang-kadang kita membutuhkan tanjakan untuk mengetahui setelah itu akan ada turunan. Kadang-kadang kita harus menghadapi masalah untuk tahu di balik masalah itu akan ada kehidupan, akan ada keindahan kehidupan, akan ada solusi di balik itu. Begitupun dalam kehidupan, dalam rumah tangga ada yang disebut dengan sakinah, ialah ketenangan. Sakinah itu ibarat ranting pohon yang tenang ketika angin yang menerpah telah hilang. Begitupun dalam permasalahan kehidupan rumah tangga, Allah hadirkan masalah bukan agar rumah tangga itu bermasalah, melainkan agar kehidupan suami istri itu belajar dari masa lalu, agar ia bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Allah tidak ingin membuat seseorang menjadi buruk. Allah menciptakan masalah bukan agar seseorang itu bermasalah, melainkan agar melatih sifat-sifat takwa yang baik itu muncul. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.